Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikin. Para ulama, para habaib, para jamaah majelis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir di sini dan menyaksikan atau merasakan peristiwa yang menggetarkan hati. Tanggal 5 Desember yang lalu majelis ini mengadakan kegiatan yang sama di Tebuireng. Sayang sekali waktu itu saya harus ada di Jakarta. Alhamdulillah bisa pada malam hari ini berada di sini bersama-sama dengan para bapak dan ibu sekalian. Kita menyelenggarakan kegiatan semacam ini untuk pertama menghormati dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, untuk mengungkapkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada beliau. Yang ketiga, ya kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mencoba menambah pengetahuan kita tentang keutamaan Rasulullah dan mudah-mudahan kita bisa meneladani keutamaan tersebut. Para hadirin yang saya hormati, bagaimana kita memandang sosok Rasulullah, sebagai apa kita pandang beliau? Tentu pertama sebagai utusan Allah yang membawa risalah terakhir yang sempurna bagi umat manusia. Kedua, sebagai juru selamat dengan memberi syafaat kepada kita pada hari akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Sebagai pemimpin masyarakat Madinah, di sini Rasulullah juga menjadi pemimpinnya umat non-muslim. Bukan orang Islam pun menjadi bawahan atau umatnya Rasulullah. Yang berikutnya sebagai guru. Di sini juga non-muslim banyak yang memandang Rasulullah sebagai guru. Yang berikutnya sebagai sumber inspirasi. Ini juga berlaku untuk umat non-muslim. Keenam, sebagai bahan kajian. Banyak ahli-ahli non-Islam yang mengkaji Rasulullah dengan berbagai motif. Ada yang motifnya mencari kelemahan, tetapi ada yang motifnya memang betul-betul mengagumi Rasulullah. Yang ketujuh tentunya teladan yang baik, uswah hasanah. Ini juga berlaku untuk non-muslim. Uswah hasanah dalam peran sebagai apa? Sebagai manusia, sebagai orang tua sebagai suami, sebagai pedagang, sebagai pendidik, sebagai pemimpin dan panglima perang. Jadi peran Rasulullah sebagai pemimpin banyak dikaji oleh orang-orang di seluruh dunia. Malam ini saya ingin menyampaikan materi dari sudut pandang yang tidak banyak kita lakukan. Seorang penulis barat pernah membuat pernyataan sebagai berikut. Muhammad adalah sosok yang benar-benar hebat. Mengapa? Karena Muhammadlah yang menjadi perintis berdirinya hampir 100 negara sepanjang sejarah yang didirikan di atas prinsip, sistem, dan aturan yang dia ajarkan. Muhammad adalah arsitek bagi sekian banyak
peradaban. Itu yang ditulis oleh seorang ahli di barat. Banyak sekali tokoh non-muslim yang memberikan penghargaan pendapat yang senada bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh yang tidak ada duanya. Antara lain saya bisa sebutkan nama Mahatma Gandhi, pemimpin yang dikagumi banyak orang. Beliau justru mengagumi Rasulullah. Kemudian ada seorang ilmuwan Amerika bernama Michael Hart menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh nomor 1 dalam daftar 100 orang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Ini yang membuat Michael Hart. Nah, nomor 2 adalah ilmuwan namanya Isaac Newton yang menemukan teori gravitasi. Yang ketiga, Nabi Isa. Ada tokoh Islam lain yang juga mendapat peringkat nomor 51, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Di masa hidup beliau, Rasulullah SAW telah mendidik banyak panglima perang dan negarawan yang pada generasi berikutnya mampu melanjutkan dakwah Islam dengan sangat baik. Contohnya Khalid bin Walid yang lalu dilanjutkan oleh Uqbah bin Nafi, lalu dilanjutkan oleh Ahmad bin Qais, dan selanjutnya oleh Tariq bin Ziyad. Kita mengenal nama Tariq bin Ziyad yang asalnya adalah budak barbar. Dengan pasukan hanya 12.000 orang, dia berhasil mengalahkan pasukan Spanyol yang jumlahnya hampir 100.000. Rasulullah mempunyai kemampuan memilih orang yang tepat pada posisi tertentu. Ja'far Abi Thalib dipilih untuk memimpin rombongan ke Habasyah. Berhasil dengan baik dalam dialog dengan Raja Negus. Mus'ab bin Umair dipilih oleh Rasulullah untuk menyampaikan dakwah awal ke Madinah karena dia memang pandai menyampaikan dakwah dengan lembut dan karena akhlaknya baik. Untuk hal-hal rahasia, Rasulullah menyampaikan kepada Hudzaifah yang pandai menyimpan rahasia. Rasulullah berhasil memilih orang yang tepat dalam mengurus keuangan negara, yaitu Arqam bin Abil, yaitu orang yang teliti, jujur, dan mempunyai pemikiran jauh ke depan. Dalam peperangan menghadapi Romawi dengan kekuatan 200.000 pasukan, 200.000 orang, pasukan muslim hanya berjumlah 3.000 orang. Nabi memilih Zaid bin Harithah sebagai panglima dan berpesan, kalau Zaid gugur, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, diganti oleh Abdullah bin Rawahan. Kalau Abdullah gugur, harus dipilih penggantinya dengan cara musyawarah. Yang terpilih adalah Khalid bin Walid. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin dalam satu generasi bisa muncul begitu banyak tokoh besar yang jenius. Bukan hanya tokoh militer yang muncul dalam kalangan Islam, tapi menurut banyak cendekiawan masa kini, pada masa Rasulullah SAW juga lahir para jenius. Madrasah yang didirikan oleh Rasulullah adalah satu-satunya tempat di mana begitu banyak individu dapat menggali potensi dan kemampuan mereka secara maksimal. Siapapun yang pernah mengenyam pendidikan di madrasah ini pasti bisa mengasah segala potensi yang ada, baik potensi intelektual maupun potensi spiritual. Antara lain jenius dalam bidang ilmu agama, kita mengenal nama Abdullah bin Mas'ud yang membuat Kufah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di bawah bimbingannya lahir ratusan cendekiawan yang menguasai ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu kalam, termasuk Imam Abu Hanifah. Juga ada Ibnu Abbas yang melahirkan atau mempunyai murid, yaitu
Imam Maliki yang kemudian mempunyai murid Imam Syafi'i. Juga terdapat jenius dalam bidang sains. Misalkan Al-Jabir, penemu ilmu aljabar, Al-Khawarizmi, ahli matematik, Ibnu Sina, ahli kedokteran, Az-Zahrawi, ahli bedah yang bukunya dipergunakan selama berabad-abad. Juga banyak sekali jenius di dalam masalah spiritual. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 6 sifat utama yang membuat Rasulullah mencapai keberhasilan dalam banyak bidang. Pertama, sifat kasih sayang dan santun. Kedua, sifat rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri, beda Pak. Rendah hati itu merasa percaya diri tetapi bersikap tidak sombong, tidak meninggikan dirinya. Kemudian sifat murah hati, kemudian sifat pemaaf dan lapang dada. Mempunyai sering memberikan nasihat, dan yang terakhir mempunyai sifat tegas dan berani. Selain itu kepemimpinan Rasulullah juga berdasar pada 4 aspek yang sudah sering kita kenal, yaitu siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh yang sangat kita kenal. Menurut pakar kepemimpinan, semua aspek di atas dapat diringkas menjadi 3 kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal. Pertama, integritas yang meliputi kejujuran, keberanian bersikap, dan kesederhanaan. Yang kedua, kemampuan yang meliputi kecerdasan, wawasan luas, dan kemampuan melimpahkan wewenang secara baik dan memantaunya. Yang ketiga, punya akseptabilitas yang meliputi bobot amanah dan kepercayaan masyarakat. Kita juga mengetahui bahwa Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Menurut Siti Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak yang paling baik, akhlak yang baik paling tidak meliputi kejujuran, perilaku baik, rasa malu, rendah hati, murah hati, sabar. Apakah kita mampu menandai akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita lihat sekarang di Indonesia Pak, banyak pemimpin yang sudah kehilangan rasa bersalah. Rasa tidak tahu malu. Jadi tidak mengenal malu lagi. Ketiga, rasa takut hilang. Bahkan takut kepada Allah pun sudah hilang. Yang mereka takut hanya takut dimiskinkan. Kemudian karena tidak adanya sanksi sosial dari masyarakat, kita melihat pejabat yang sudah tahu korupsi tetap dihormati oleh masyarakat. Inilah yang menurut saya harus kita perbaiki. Kejujuran masyarakat kita juga menjadi masalah. Contohnya ialah, saya ambil contoh di Jepang Pak. Kebetulan 2 tahun yang lalu saya diundang oleh PCINO Jepang. Di sana ketemu dengan kawan-kawan sana di masjid di Kyoto. Mereka mengatakan bahwa di Jepang itu kejujuran ada, kejujuran terasa. Salah satu peserta mengatakan dia pernah naik kereta api ya. Kan sana orang tinggal jauh dari Tokyo. 1 jam, 1 jam setengah perjalanan. Nah dia turun di stasiun, kameranya tertinggal di atas cantelan bangku kereta. Dia turun di stasiun baru sadar kereta sudah jalan. Dia lapor kepada kepala stasiun bahwa dia ketinggalan kamera di kereta ini di gerbong nomor ini. Kata kepala stasiun, nanti beberapa hari pasti ketemu dan Anda bisa ambil di sini. Itu betul. Nah ternyata ada seorang wartawan Amerika di stasiun di Tokyo. Dia melihat ada kamar, mungkin ukurannya 4x4. Itu isinya barang-barang yang tidak bertuan. Ketinggalan di kereta
atau di stasiun tidak ada yang mengaku barang itu. Disimpan di kamar itu. Kalau sudah setahun tidak ada yang mengaku, maka itu disumbangkan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, ini pertanyaan, bagaimana kita bisa mencapai seperti itu? Padahal Jepang itu kebanyakan tidak percaya kepada Tuhan. Agama Shinto itu tidak bertuhan. Dia hanya ngajari kebaikan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Kita ambil juga contoh. Kan kemarin pelantikan KPK ya, tadi ya. Ada ketua KPK mengatakan akan memperbaiki IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Kita itu sekarang 3,4 kalau tidak keliru. Nomor 100 sekian belas dari 175 negara. Nah, ini kan rendah. Dari 175 negara itu kalau diambil 10 negara yang paling bawah, 9 itu adalah negara yang mayoritas rakyatnya itu Islam. Kalau kita ambil 10 negara yang paling sedikit korupsinya, mayoritas itu adalah negara yang rakyatnya 80% tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi di sini kita lihat tidak ada hubungan langsung antara beragama dengan perilaku bermasyarakat. Ini masalah kebudayaan. Dan ini menjadi tantangan kita bersama supaya kedepannya kita bisa memperbaiki keadaan. Tadi saya sampaikan Rasulullah pandai memilih pembantu. Rasulullah pandai memilih pembantu artinya apa? Selain orang-orang itu tepat pada posisinya, orang-orang itu juga setia. Setia itu tidak berkhianat. Nah, padahal di Indonesia Pak, dulu waktu Pak Harto menjadi presiden, semua orang kan menghormati, tidak hanya menghormati, menghamba, bahkan banyak yang cium tangan. Tapi beberapa hari sebelum Pak Harto jatuh, sebagian menterinya itu kemudian membelot, tidak mendukung Pak Harto lagi. Yang kedua Gus Dur, banyak orang-orang yang dijadikan orang dalam tanda kutip jadi pemimpin, tapi akhirnya orang-orang itu juga mengkhianati Gus Dur. Tahu enggak orangnya? Nah, enggak perlu disebutkan ya, pokoknya kita tahu. Nah, seperti itulah Rasulullah luar biasa. Tidak ada pemimpin yang menyamai Rasulullah. Kita semua merasakan keagungan Rasulullah. Nah, ini menjadi tantangan kita. Bagaimana Islam yang begitu hebat ajarannya kemudian dicontohkan oleh Rasulullah dan pengikut-pengikutnya, tetapi ternyata saat ini tidak begitu baik kenyataan Islam di dunia. Islam bersatu, kecuali setelah ada perperangan antara kelompok Sayyidina Ali dengan kelompok Siti Aisyah. Dan ini tapi setelah itu kan bersatu lagi. Cuma sekarang kita melihat di Timur Tengah beberapa negara mengalami perang saudara. Nah, ini yang menurut saya harus kita perhatikan. Jangan sampai timbul hal-hal semacam itu di Indonesia. Kalau itu terjadi, kita akan mengalami keadaan yang sangat buruk. Saya ambil contoh yang sekarang terjadi di Syria. Penduduk Syria itu 20 juta lebih sedikit. 20%-nya harus mengungsi ke luar negeri. Yang lain juga menderita di dalam negeri. Mereka hijrah tidak hanya dari Syria, dari beberapa negara Afrika, negara yang mayoritas penduduknya Muslim, hijrah ke negara non-Islam, hijrah ke Eropa. Kenapa? Karena mereka merasa tidak aman di negaranya sendiri. Nah, ini yang harus kita jaga. Kita merasa aman di negara kita sendiri, betul tidak?
ini harus kita pertahankan, harus kita jaga, harus kita rawat. Negara Indonesia yang berdasar Pancasila ini adalah negara yang baik sekali. Bahwa kondisinya ada yang belum baik, tentunya kita akui, dan itu kita bersama-sama akan kita perbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara meneladani perilaku Rasulullah yang dilandasi oleh akhlakul karimah, yang dilandasi oleh sifat zuhud, sikap zuhud yang tidak memandang harta lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Sekarang ini kalau kita lihat contoh-contoh yang ada di dalam negara kita, kita tidak perlu meniru. Uswah hasanah kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berterima kasih kepada pengurus Riyadul Jannah yang memberikan saya kesempatan menyampaikan sedikit catatan tentang kemuliaan Rasulullah kepada kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.